Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melancarkan apa yang disebut Presiden Vladimir Putin sebagai operasi militer khusus. Tujuannya sederhana, yaitu dengan cepat merebut Kiev dan memaksa Ukraina menyerah dalam hitungan hari. Namun itu bukan yang terjadi. Beginilah invasi itu dimulai, jam demi jam, dan bagaimana rencana Putin serta tentara Rusia langsung berantakan hampir seketika. Hari pertama, pukul 2.00 waktu setempat Kiev. Stasiun CIA Amerika yang tersembunyi di tempat perlindungan bawah tanah dekat perbatasan Belarusia dan Rusia, serta dijalankan bersama dengan intelijen Ukraina, mulai melihat peningkatan dramatis dalam aktivitas radio dan seluler Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken membuat pengumuman publik yang mengejutkan bahwa Rusia akan menginvasi Ukraina. Ini bukan lagi soal apakah, tapi kapan. Di Ukraina, unit pertahanan teritorial sudah dimobilisasi, meskipun banyak yang mengkritik keterlambatan aktivasi pada minggu sebelumnya. Pukul 03.00, Amerika Serikat memperingatkan PBB bahwa invasi Rusia ke Ukraina akan segera terjadi. Di Kiev, pasukan khusus Rusia ditemukan dan diserang oleh warga sipil, polisi, dan personel militer Kiev. Pasukan khusus Rusia mengalami kerugian besar dan sebagian besar terpaksa menghentikan misi mereka. Pukul 04.00, ledakan dilaporkan terjadi di sepanjang perbatasan dengan Belarus dan di wilayah timur Ukraina. Intelijen satelit dan manusia Amerika Serikat mengkonfirmasi persiapan untuk serangan udara besar-besaran yang akan datang dari lapangan udara Belarus dan Rusia. Indikasi menunjukkan bahwa Rusia akan mencoba merebut bandara-bandara utama di luar Kiev dengan pasukan serbu helikopter dan kemudian mulai dengan cepat menerbangkan bala bantuan menggunakan angkutan udara konvensional. 05.00. Di Laut Hitam bagian barat laut, Rusia menyatakan larangan total terhadap lalu lintas maritim. Badan Federal Rusia untuk Transportasi Laut dan Perairan Darat kemudian menyatakan penangguhan semua lalu lintas maritim di Laut Azov karena operasi anti-terorisme yang sedang dilakukan oleh Armada Laut Hitam. Vladimir Putin kemudian muncul di televisi nasional, mengumumkan dimulainya operasi militer di Ukraina. Saya telah memutuskan untuk melakukan operasi militer khusus. Saat Putin berpidato kepada rakyat Rusia, pasukan konvensional Rusia mulai bergerak melintasi perbatasan Belarusia-Ukraina dan Rusia-Ukraina. Pasukan Ukraina tidak melawan sebagian besar serangan ini, melainkan memilih untuk memanfaatkan medan dan menyiapkan penyergapan untuk kolom-kolom invasi yang bergerak lambat. Strategi ini tampaknya berhasil karena di suatu tempat di Ukraina Utara, seorang tentara pertahanan teritorial membidikkan senjatanya ke helikopter Rusia yang menyusup. Stinger buatan Amerika menggunakan unit pendingin baterai dan gas argon bertekanan untuk mendinginkan kepala pencari ke suhu yang sangat rendah. Membuat jejak inframerah helikopter tampak menonjol di langit yang dingin seperti matahari yang menyala. Rudal kemudian menggunakan sensor inframerah dan ultraviolet untuk mengunci targetnya. Helikopter serang Ka-52 buatan Rusia secara otomatis menembakkan flare begitu mendeteksi bahwa dirinya telah dikunci. Namun kepala pencari rudal tidak tertipu dan menghantam bagian rotor atas, membuat helikopter itu berputar jatuh ke tanah. Sementara itu, aset perang elektronik Rusia meluncurkan kampanye komprehensif terhadap aset-aset Ukraina. Radar pertahanan udara mengalami penurunan signifikan, begitu juga dengan komunikasi radio. Sementara rudal jelajah kaliber menghantam situs pertahanan udara yang telah ditinggalkan hanya 24 jam sebelumnya. Dengan para pembela Ukraina sering berpindah tempat untuk menghindari penargetan. Dalam beberapa hari menjelang perang, kampanye perang elektronik Rusia sangat efektif, melumpuhkan kemampuan Ukraina untuk mengordinasikan responsnya secara efektif. Serangan rudal dan serangan udara terhadap menara jaringan seluler dimulai dan akan terus berlanjut selama 48 jam ke depan. Namun keberhasilan ini dengan cepat berubah menjadi bumerang bagi Rusia. Aset intelijen Rusia yang telah menyusup ke pedesaan Ukraina beberapa hari bahkan minggu sebelum invasi, mendapati bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi dengan markas besar. Mereka mengandalkan jaringan seluler Ukraina untuk berkomunikasi dan jaringan tersebut secara sistematis dihancurkan oleh militer Rusia. Kurangnya koordinasi dan perencanaan antara berbagai aspek militer dan intelijen Rusia ini akan menyebabkan kegagalan dalam memanfaatkan keunggulan penting dalam beberapa hari mendatang dan secara aktif menggagalkan tujuan taktis Rusia sebelum perang. Pada saat inilah, rudal-rudal Rusia mulai menghantam Kiev, Kharkiv, dan lokasi pertahanan di seluruh Odessa. 05.20. Serangan udara dan rudal Rusia menghantam lapangan udara di sekitar Kharkiv serta target militer di Kramatorsk dan Sloviansk. 05.30, darurat militer mulai berlaku di seluruh negeri berdasarkan dekret Presiden Zelensky.
6.00, rudal kaliber Rusia menargetkan bandara Hostomel dan pangkalan Garda Nasional di sekitarnya. Namun serangan tersebut sebagian besar tidak efektif. 06.16. Ledakan mengguncang Bandara Borispil menargetkan infrastruktur militer, pesawat, tempat perlindungan, dan pesawat kargo sipil. Dengan unit serangan udara Rusia yang masuk telah dikonfirmasi, para pembela Ukraina sedang dialihkan untuk mempertahankan bandara. Namun responsnya lambat karena kebingungan umum dan gangguan elektronik Rusia terhadap jaringan komunikasi. 06.34. Menteri Luar Negeri Ukraina secara terbuka mengonfirmasi bahwa pasukan Rusia telah menginvasi Ukraina dari utara dan timur. Di Laut Hitam, satu skuadron kecil kapal Rusia sedang bergerak menuju Pulau Zemini yang sangat strategis, yang juga dikenal sebagai Pulau Ular. 0700. Kapal penjelajah rudal Rusia Moskva dan kapal patroli Vasily Baikov memimpin pasukan amfibi yang menargetkan Pulau Ular. Pulau ini sangat strategis untuk menguasai bagian barat laut Laut Hitam dan juga jalur menuju Odessa, pelabuhan dagang penting bagi Ukraina yang memungkinkan akses ke pasar global. Di pulau itu, satu detasmen yang terdiri dari 13 penjaga perbatasan Ukraina diperintahkan untuk menyerah oleh pasukan Rusia. Secara terkenal, jawaban melalui radio itu terdengar dan disebarluaskan ke seluruh negeri dan dunia. Kapal perang Rusia, persetan denganmu. Kapal-kapal Rusia mulai membombardir pulau itu saat pasukan kecil marinir Rusia melakukan serangan amfibi. Sejumlah tentara Ukraina, termasuk mereka yang mengirim pesan radio perlawanan yang terkenal itu, selamat dari serangan dan ditangkap sebagai tawanan. Mereka kemudian akan dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tawanan dan pesan perlawanan mereka bergema di seluruh dunia dalam demonstrasi pro-Ukraina. Sekitar pukul 7 pagi juga, serangan besar-besaran Rusia mulai bergerak menuju Kharkiv dari Belgorod. Sebagian besar serangan diarahkan ke Kharkiv, dengan serangan sekunder diarahkan ke Vovchansk dengan rencana untuk melanjutkan ke Tuhiv. 09.30. Serangan udara Rusia menargetkan lapangan udara Ukraina sehingga menyulitkan angkatan udara Ukraina untuk mengerahkan pertahanan terhadap serangan Rusia. Lebih banyak serangan udara dan rudal menargetkan pusat komando Ukraina dalam upaya melumpuhkan militer Ukraina. Rusia meniru strategi Amerika Serikat selama kedua invasi ke Irak. Namun, karena kurangnya koordinasi, kemampuan, dan pelatihan, strategi Rusia hanya sebagian efektif. Angkatan Udara Ukraina akan bertahan hari ini dan bangkit untuk mendorong mundur pesawat serang Rusia dari jantung Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menghadapi perlawanan yang jauh lebih keras dari yang mereka perkirakan. Kampanye peluncuran rudal terhadap pertahanan darat Ukraina sebagian besar tidak efektif karena mereka telah berpindah dari posisi hari sebelumnya. Kurangnya kemampuan penilaian kerusakan pasca serangan berarti Rusia bisa membutuhkan waktu berhari-hari, seminggu, atau bahkan lebih lama untuk memastikan apakah serangan mereka berhasil atau tidak. Pada saat itu, targetnya sudah sangat dijaga atau sudah tidak berada di lokasi terakhirnya. Hal ini jika dibandingkan dengan kemampuan rata-rata Angkatan Udara Amerika Serikat yang hanya membutuhkan waktu 15 hingga 30 menit. Beberapa orang di dalam VVKO Rusia mengungkapkan keraguan tentang kemampuan mereka untuk meniru kampanye udara ala Amerika Serikat. Laporan publik bervariasi, tetapi sebanyak 4 pesawat serang mungkin telah ditembak jatuh oleh para pembela Ukraina pada jam-jam awal perang. Selain itu, perang elektronik Rusia sebenarnya terlalu efektif dalam upaya mereka untuk mengacaukan sinyal Ukraina. Mereka gagal mengordinasikan frekuensi mereka sendiri. Tanpa koordinasi ini, unit pengacau Rusia secara tidak sengaja membutakan radio dan radar mereka sendiri, secara efektif menyabotase keunggulan yang sebenarnya ingin mereka dapatkan. 09.30. Pasukan serbu udara Rusia yang menargetkan Bandara Hostomel lepas landas dari Bandara V.D. Bolshoibokov di Belarus. Serangan ini melibatkan pasukan terjun payung dari Brigade Serbu Udara Pengawal ke-31, Brigade Spetsnaz Pengawal ke-45, dan diduga unsur-unsur dari Brigade Serbu Udara Pengawal ke-11. Mi-8 membawa antara 200 hingga 300 pasukan, sementara pengamanan disediakan oleh helikopter Serangke A-52 dan Mi-24. 10.30. Pasukan serbu udara Hostomel menghadapi serangan senjata ringan dan Stinger buatan Amerika. Banyak yang terkena, beberapa rusak parah hingga terpaksa berbalik arah atau mendarat. Jumlah yang jatuh tidak diketahui. 10.45. 5 MiG-29 dari Brigade Penerbangan Taktis ke-40 Ukraina mencegat pasukan serbu udara Hostomel.
Pesawat tempur Rusia memberikan perlindungan udara untuk helikopter, tetapi mereka kesulitan mendeteksi pesawat Ukraina sampai mereka sudah dekat karena pesawat Ukraina terbang rendah sehingga menimbulkan pantulan darat pada radar. Pasukan Ukraina berhasil menghancurkan 2 helikopter dan melepaskan tembakan pengganggu ke pesawat tempur serang yang dimaksudkan untuk mendukung serangan itu, sehingga memaksa mereka mundur. Tak satu pun dari pihak Ukraina ditembak jatuh saat mereka melarikan diri. Pukul 11.00, pasukan serangan udara utama berhasil mencapai Bandara Hostomel, tepat di barat laut Kiev. Pertahanan udara kota ini sangat melemah akibat kampanye peperangan elektronik dan serangan rudal, memaksa mereka untuk berpindah lokasi. Namun, sejumlah pesawat tempur penyerang darat yang diandalkan oleh pasukan penyerang terpaksa mundur akibat serangan pesawat tempur Ukraina. Serangan helikopter mendekat tanpa terdeteksi karena tutupan awan yang tebal dan rendah, dan satu-satunya peringatan yang didapatkan para prajurit yang bertahan adalah suara baling-baling rotor. Sebelum pendaratan, helikopter Ka-52 dan Mi-24 meluncurkan serangan roket ke posisi pertahanan Ukraina. Beberapa bulan kemudian, terungkap bahwa seorang pegawai bandara Ukraina telah memberitahu intelijen Rusia tentang posisi tepat para pembela Ukraina. Meskipun demikian, serangan roket tersebut gagal menimbulkan kerugian berarti bagi para pembela. Di Kharkiv, pasukan Rusia mencoba melakukan serangan kilat ke dalam kota. Pasukan lapis baja ringan dan pasukan penyintai Rusia berhasil menembus pinggiran Kharkiv, namun mereka disergap oleh pasukan reguler Ukraina dan pasukan pertahanan teritorial. Para pembela melancarkan serangan dengan tujuan memecah kolom musuh, sehingga mencegah Rusia mengonsolidasikan pasukan mereka dan mengumpulkan kekuatan tembak. Serangan balasan tersebut sangat berhasil dan rencana Rusia untuk merebut Kharkiv pada hari pertama pun gagal. Hal ini akan memiliki konsekuensi strategis yang besar bagi medan tempur timur, secara dramatis meningkatkan jumlah korban yang akhirnya akan diderita Rusia dalam upayanya menaklukkan wilayah timur. Pukul 11.10. Pasukan serbu helikopter yang menargetkan Hostomel mulai mendarat. Awalnya mereka menghadapi tembakan sporadis dari para pembela Ukraina yang sebagian besar terdiri dari wajib militer yang kurang perlengkapan dan tidak memiliki pengalaman tempur sebelumnya. Sebagai perbandingan, serangan Rusia dilakukan oleh sebagian dari sedikit unit di militer Rusia yang menerima pelatihan rutin dan komprehensif. Pendaratan awal hanya mendapat perlawanan ringan, namun segera menghadapi perlawanan yang semakin keras. Situasi ini makin buruk karena mereka mendarat di ladang dan landasan pacu kompleks bandara, sehingga mereka sangat terbuka terhadap tembakan pertahanan. Yang lebih buruk lagi, unsur serangan darat yang diandalkan oleh pasukan terjun payung hanya cukup efektif dalam menekan pertahanan bandara. Para pembela berkumpul kembali dan perlawanan menjadi jauh lebih kuat, yang menyebabkan banyak korban di antara pasukan terjun payung penyerang. Pukul 12.00, pasukan terjun payung Rusia tambahan berhasil mendarat, memungkinkan mereka untuk menyebar ke area yang lebih luas di bandara. Para pembela Ukraina mulai kehabisan amunisi dan terpaksa mundur setelah kelompok terakhir pembela ditangkap. Di sektor utara bandara, serangan tersebut berhasil. Sebanyak 18 pesawat angkut Ilyushin Il-76 mendapat izin untuk melanjutkan rutenya ke bandara yang kini telah dikuasai. Pesawat kargo besar tersebut membawa ratusan pasukan dan kendaraan berat, termasuk tank. Rencana Rusia adalah membuat jembatan udara ke jantung Ukraina dan bergerak keluar dari bandara untuk merebut Kiev, setelah bergabung dengan pasukan penyerang yang bergerak ke selatan dari Belarus. Ini adalah strategi yang ambisius dan jika berhasil akan mengakhiri perang dalam 72 jam 12.30. Di timur, pasukan Rusia dan proksi mereka di Donbas bergerak ke barat, keluar dari Donetsk dan Luhansk. Tujuan mereka adalah menembus parit-parit Ukraina dan mengamankan jalur menuju jantung negara itu. Namun di sini, mereka menghadapi para pembela Ukraina yang paling berpengalaman, yang terus-menerus berkonflik sejak invasi tahun 2014. Garis parit pertahanan Ukraina berhasil menahan banyak serangan, terbukti jauh lebih sulit untuk ditembus daripada yang diperkirakan secara terlalu percaya diri oleh para perencana militer Rusia. Sampai saat ini, pasukan Ukraina sebagian besar hanya menghadapi milisi separatis Donbas dan kelompok kecil pasukan khusus Rusia. Diperkirakan bahwa kekuatan penuh mesin perang Rusia dapat melindas para pembela ini di bawah roda ribuan kendaraan lapis baja. Namun, para perencana Ukraina yang berpikiran maju telah memastikan pertahanan mereka cukup untuk menghadapi serangan besar-besaran kendaraan lapis baja. Dan dengan bantuan senjata anti-tank dari barat, mereka menyebabkan kerugian besar pada kendaraan Rusia. Pukul 13.00, warga sipil mulai mengungsi dari Ukraina Utara dan Timur, melarikan diri dari pasukan Rusia yang terus maju.
Hal ini mempersulit logistik bagi militer Ukraina yang harus melewati jalanan yang dipenuhi warga sipil yang melarikan diri. Pukul 15.00, pasukan Rusia terlibat pertempuran dengan pasukan Ukraina di dalam zona eksklusi Chernobyl. Pukul 16.00, pasukan Rusia di Bandara Hostomel mendapat serangan sporadis dari militer Ukraina dan warga sipil bersenjata. Resimen tujuan khusus ketiga segera dikerahkan ke utara Kiev saat persiapan dilakukan untuk serangan balasan. Mereka bergabung dengan Brigade Mekanis ke-72 yang memulai serangan untuk membersihkan pasukan Rusia sebelum pesawat kargo bisa mendarat. Dengan beberapa jam tersisa sebelum pasukan Rusia dalam jumlah besar mendarat, Jenderal Valery Zeluzhny memerintahkan pengeboman lapangan udara oleh artileri Ukraina. Pengeboman tersebut memberi pasukan terjun payung Rusia jeda dari tembakan artileri yang menghancurkan, namun sekarang justru mengancam menggagalkan seluruh operasi. Saat artileri Ukraina membuat lubang-lubang besar, landasan pacu yang akan digunakan pesawat Rusia untuk mendarat menjadi rusak parah. Pesawat serang seharusnya memberikan tembakan penindasan dan memburu serta menghancurkan artileri Ukraina. Namun pesawat tempur Ukraina berhasil bertahan dari serangan kejutan awal Rusia dan berhasil mengganggu atau mencegat pesawat Rusia. Dua hal semakin jelas, jembatan udara Rusia semakin mustahil. Karena kondisi landasan pacu yang semakin memburuk dan kurangnya dukungan, pesawat-pesawat telah dikerahkan untuk memberikan dukungan udara bagi pasukan terjun payung di darat. Kedua kesimpulan itu valid, tetapi inti permasalahannya adalah kurangnya kemampuan dari pihak pasukan dirgantara Rusia. Seperti yang akan dibuktikan oleh perang nanti, pesawat-pesawat Rusia kurang cocok untuk misi serangan darat dengan hanya beberapa yang benar-benar dilengkapi untuk tugas tersebut. Selain itu, pilot-pilot Rusia kurang terlatih dan militer Rusia secara umum tidak mampu melakukan operasi gabungan antar matra di hadapan perlawanan yang gigih. 1730. Pasukan Rusia merebut zona eksklusi Chernobyl. Mereka diperintahkan untuk menggali posisi perlindungan di tanah radioaktif dan banyak dari mereka kemudian dievakuasi ke Belarus karena sakit akibat radiasi, akibat kerahasiaan Rusia. Tidak diketahui berapa banyak personel yang terpapar tingkat radiasi berbahaya, tetapi sebagian besar posisi tersebut nantinya akan ditinggalkan. 1730. Rusia memberlakukan embargo lalu lintas laut di sepanjang pantai Ukraina. 1.800 konvoi Rusia yang bergerak ke selatan dari Belarus menuju Kiev menghadapi perlawanan sporadis namun efektif. Pasukan Ukraina memanfaatkan medan untuk melancarkan penyergapan terhadap kendaraan Rusia, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang memperlambat pergerakan konvoi. Korban Rusia mulai bertambah seiring meningkatnya tekanan pada konvoi untuk terus maju ke Kiev. Meskipun menghadapi kesulitan, satu detasmen kecil kendaraan lapis baja berhasil memisahkan diri dan bergegas untuk memberikan bantuan untuk memperkuat pasukan terjun payung Rusia di Bandara Hostomel, tetapi mereka baru akan tiba beberapa jam lagi. Pukul 19.00. Diserang pasukan Ukraina, pasukan terjun payung Rusia telah menderita banyak korban jiwa. Orang-orang Rusia sekarang menghadapi dua masalah besar. Yang pertama adalah dukungan udara yang diharapkan tidak datang dalam jumlah yang cukup untuk mencegah serangan balasan Ukraina. Hal ini disebabkan oleh kegagalan intelijen dari pihak Rusia sebelum perang, yang gagal memetakan secara menyeluruh kekuatan sebenarnya dari pertahanan Ukraina di sekitar wilayah Kiev. Mereka pun memperkirakan bahwa perlawanan akan ringan dan gagal menugaskan cukup personel serta dukungan udara untuk tugas tersebut. Masalah kedua yang dihadapi Rusia adalah banyak peralatan pendukung yang tertinggal dan dibiarkan terbuka akibat perlawanan yang jauh lebih keras dari perkiraan. Amunisi, makanan, senjata berat, dan lainnya secara sistematis dihancurkan oleh artileri Ukraina yang seharusnya sudah dibungkam oleh serangan udara. Pukul 02.00, serangan balasan Ukraina berhasil mengusir pasukan terjun payung Rusia dari Bandara Hostomel. Pukul 22.00, Uni Eropa dan Amerika Serikat mengumumkan putaran pertama sanksi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Sanksi-sanksi tersebut ternyata sangat tegas. Rusia sebelumnya mengandalkan sikap acuh tak acuh dari Barat seperti yang ditunjukkan saat invasi Crimea tahun 2014. Yang memperburuk keadaan, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengandalkan kemenangan cepat untuk menghindari rezim sanksi yang serius. Dengan kemunduran di Bandara Hostomel, hal ini semakin tidak mungkin terjadi. Pukul 23.00, Rusia membekukan semua pelayaran komersial di Laut Azov tanpa perlawanan Angkatan Laut Ukraina. Angkatan Laut Rusia adalah satu-satunya cabang militer Rusia yang berhasil memenuhi ekspektasi sebelum perang. Pada akhir hari pertama, Rusia telah membuka perang di semua lini, pengeboman rudal, gangguan elektronik, tekanan laut, serangan darat, dan bahkan sabotase.
Namun mereka gagal mencapai tujuan utama hari pertama, yaitu mengamankan pangkalan udara yang dapat digunakan di wilayah Kiev. Mereka juga belum berhasil menumbangkan pemerintah Ukraina atau menyebabkan keruntuhan internal. Memasuki hari berikutnya, Rusia tahu bahwa mereka perlu menguasai sebuah lapangan udara cukup lama untuk menerbangkan bala bantuan berat dan mendorong pasukan ke Kiev. Sebelum logistik dan penyergapan membuat mereka terhenti, Ukraina harus terus menggagalkan upaya penguasaan lapangan udara tersebut, menjaga jalan-jalan tetap mematikan dengan penyergapan dan jembatan yang diledakkan, serta mempertahankan komando dan kendali cukup lama agar mobilisasi dan dukungan dari luar bisa mulai berdampak. Sedikit catatan sebelum kita mulai hari kedua invasi. Ini adalah saluran baru kami, di mana kami akan membahas secara mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di medan perang dalam berbagai konflik, tidak hanya Rusia-Ukraina. Jadi jika Anda menikmati video ini, silakan tekan tombol suka, berlangganan, dan tinggalkan komentar. Medan perang mana yang ingin kami bahas selanjutnya? Hari kedua, 00 sampai 06.00. Konvoi dari Belarus terus mendekati Kiev sepanjang malam, tetapi bergerak jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Masalah logistik mulai muncul karena sudah jelas bahwa sejumlah besar bensin yang disediakan untuk serangan ke Kiev telah disedot dan dijual oleh pasukan Rusia kepada warga sipil Belarus. Sebagai imbalan untuk alkohol, rokok, dan makanan pada hari-hari menjelang invasi, masalah kesiapan umum juga terlihat jelas. Komandan unit Rusia secara taktis tidak siap untuk operasi tempur karena mereka tidak menerima peringatan atau persiapan untuk serangan tersebut sampai serangan itu sudah berlangsung. Kekurangan bintara yang parah di militer Rusia tidak hanya memperburuk masalah komando dan pengendalian. Tanpa bintara profesional, terdapat jurang yang lebar antara perwira Rusia dan prajurit junior yang sering dibiarkan berjuang sendiri atau melaksanakan perintah yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Hasil akhirnya adalah serangan menuju Kiev yang melambat hingga merayap saat militer Rusia kesulitan di bawah beban logistik yang goyah serta disiplin, perencanaan, dan pelatihan yang buruk. Pasukan khusus Ukraina melancarkan serangan mendadak terhadap konvoi Rusia, menebar ketakutan dan kebingungan di antara pasukan penyerang. Diharapkan akan disambut sebagai pembebas. Pasukan Rusia justru menghadapi banyak partisan yang juga ikut melakukan serangan gangguan. Sebelum invasi, pemerintah Ukraina membagikan sejumlah besar senjata api kepada penduduk lokal di seluruh negeri. Di timur, artileri Rusia menggempur Kharkiv dengan tembakan artileri berat tanpa pandang bulu menargetkan infrastruktur militer dan sipil. Dalam upaya untuk mematahkan para pembela, serangan lapis baja Rusia kembali diluncurkan ke kota benteng dari pagi hingga sore hari. Di Hostomel, pasukan terjun payung Rusia telah bergabung dengan elemen pasukan serangan darat yang bergerak keluar dari Belarus dan melancarkan serangan ke bandara. Namun, kendaraan lapis baja Rusia diserang oleh pasukan Ukraina yang mengakibatkan hancurnya beberapa kolom kendaraan lapis baja dan kendaraan tempur infanteri. Mereka yang berhasil melewati penyergapan, kemudian bergabung dengan pasukan serangan udara kedua dan berhasil menerobos masuk ke bandara Hostomel, memaksa pasukan Ukraina mundur sekali lagi. Rusia mengerahkan hingga 200 helikopter untuk serangan baru ini. Namun sekali lagi menghadapi efektivitas yang terbatas karena intelijen yang buruk, medan perkotaan yang padat, dan pertahanan udara Ukraina. Pesawat tempur Rusia melancarkan serangan ke Kiev, sebagian besar mengenai infrastruktur sipil dan hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada pertahanannya. Sebuah pesawat Su-27 Ukraina ditembak jatuh dalam upaya untuk menghalau para penyerang. Pesawat tempur Ukraina sebagian besar dilengkapi dengan radar dan rudal yang satu generasi lebih tua dibandingkan dengan milik Rusia, sehingga mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam pertempuran udara. Di darat, penyusup Rusia yang mengenakan seragam Ukraina memasuki Obolon, wilayah utara Kiev. Tujuan mereka adalah merebut gedung yang menjadi tempat parlemen Ukraina. Namun, mereka dengan cepat ditemukan dan dihancurkan oleh pasukan Ukraina. Milisi Ukraina dibentuk di seluruh wilayah Kiev dan ikut aktif dalam mempertahankan diri dari serangan Rusia. Relawan sipil membuat ribuan bom Molotov untuk mengantisipasi penetrasi Rusia terhadap pertahanan kota. Menurut intelijen Ukraina, simpatisan di dalam FSB Rusia yang menentang invasi tersebut membocorkan informasi tentang satuan khusus pasukan Kadyrov yang bergerak ke pinggiran Hostomel. Mengaku sebagai pasukan elit dari pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov, konvoi tersebut terdiri dari sekitar 1.500 pejuang dan perlengkapan berat. Pembunuhan Presiden Ukraina Zelensky di Kharkiv. Infanteri ringan Rusia dan beberapa kendaraan pendukung berhasil menyusup ke pinggiran kota. Para tentara kebingungan ketika mereka berhadapan dengan kerumunan warga sipil yang marah.
Mereka diberitahu bahwa mereka akan disambut dengan bunga sebagai pembebas. Protes warga sipil berhasil memperlambat konvoi Rusia secara signifikan, memberi waktu bagi para pembela Ukraina untuk berkumpul kembali dan melancarkan serangan balasan di pinggiran kota. Mereka berhasil menghentikan penyerbuan ke Kharkiv pada malam hari. Pasukan Rusia telah merebut kembali bandara Hostomel dan sekarang menjaga pos pemeriksaan keamanan di seluruh wilayah utara Hostomel. Namun, landasan pacu dianggap terlalu rusak parah oleh artileri dan pasukan Zeni Ukraina sehingga tidak aman untuk menerima pesawat kargo. Serangan udara Rusia telah gagal mencapai semua tujuannya. Sepanjang poros Donbas, pasukan Rusia membuat kemajuan bertahap di sepanjang poros Avdiivka, Horlivka, dan Popasna. Perlawanan lebih kuat dari yang diperkirakan dan lebih terorganisir daripada yang telah direncanakan. Perencana militer Rusia memperkirakan mereka sudah akan masuk lebih dari 100 km ke dalam Ukraina saat ini dan belum mempersiapkan diri dengan baik untuk kampanye jangka panjang yang melelahkan. Meskipun mengalami kemunduran ini, pasukan Rusia di selatan mulai bergabung dengan pasukan di Tenggara. Sebuah serangan besar-besaran terhadap kota Mariupol yang sangat strategis mulai terbentuk. Pemerintah Ukraina secara terbuka mengakui risiko Mariupol terputus akibat serangan Rusia yang terus maju. Saat malam tiba, semakin jelas bahwa para pengkhianat Ukraina di timur telah mengambil langkah-langkah untuk membantu serangan Rusia. Dengan menyampaikan intelijen tentang pergerakan pasukan Ukraina dan kekuatan pertahanannya, para pengkhianat itu didorong oleh motif ideologis atau finansial. Kelompok partisan sipil mulai melakukan perburuan sistematis terhadap para pengkhianat dan penyusup Rusia ini seiring meningkatnya aksi main hakim sendiri di seluruh negeri. Pada akhir hari kedua, Rusia masih terus maju di beberapa tempat, tetapi perang tidak berjalan seperti yang mereka butuhkan. Dorongan menuju Kiev mulai melambat karena kemacetan dan masalah pasokan. Dan bahkan ketika Rusia merebut kembali wilayah di sekitar lapangan udara Kiev, mereka tetap tidak bisa secara andal mengubahnya menjadi jembatan udara yang dapat mengalirkan pasukan dan perlengkapan berat secara besar-besaran. Jadi, peluang untuk menang cepat semakin tertutup saat memasuki hari berikutnya. Rusia tahu bahwa mereka harus menyelesaikan masalah Kiev, baik dengan membuat sebuah lapangan udara bisa digunakan atau memaksa terjadinya terobosan darat yang mulus di sekitar ibu kota. Dan pada saat yang sama, menstabilkan logistik mereka agar kolom-kolom pasukan tidak terhenti dan dihancurkan satu persatu. Sementara Ukraina harus memastikan jembatan udara tetap lumpuh, terus menyerang bahan bakar, truk, dan konvoi yang terjebak, serta mempertahankan kota-kota kunci cukup lama agar bala bantuan dan dukungan internasional dapat terkumpul dan memperkuat pertahanan. Hari ketiga. Pasukan Rusia yang bergerak ke selatan dari Belarus mulai terprosok ke dalam kebuntuan. Jalan-jalan macet karena pengendalian lalu lintas yang buruk oleh pasukan Rusia, serta kekurangan bensin dan makanan akibat pasukan yang menjual persediaan. Kedua masalah ini, baik saat di Belarus maupun sekarang, mulai berdampak pada operasi mereka. Ukraina semakin sering menggunakan drone bersenjata berukuran besar untuk mengganggu dan menghancurkan kendaraan Rusia, sementara pertahanan udara Rusia masih dalam konfigurasi transportasi. Serangan drone semakin tidak terduga. Sebuah perkembangan baru dalam perang yang gagal diprediksi oleh militer Rusia akan terjadi dalam skala sebesar ini. Untuk menghadapi ancaman drone berukuran besar, Rusia berharap dapat mengandalkan alat yang sama seperti yang mereka gunakan untuk mencegah serangan udara Ukraina berskala besar, yaitu perlindungan pesawat tempur dan pertahanan udara berbasis darat. Namun, drone-drone tersebut terbang rendah dan lambat sehingga sulit dideteksi oleh radar di udara. Dan pesawat tempur Rusia semakin mendapati wilayah udara Ukraina kian berbahaya karena pertahanan udara yang tidak terganggu. Rusia tidak memiliki kemampuan khusus untuk menghancurkan pertahanan udara musuh seperti yang dimiliki Amerika Serikat, dan sebagai gantinya mengandalkan serangan rudal dan pasukan khusus untuk menetralkan persediaan besar pertahanan udara era Perang Dingin milik Ukraina. Sementara Amerika Serikat menggunakan siklus buru dan hancurkan yang cepat untuk secara fisik menghancurkan radar dan peluncur dalam hitungan menit, doktrin Rusia kurang agresif, seringkali hanya melakukan soft kill yang sekedar menekan atau mengacaukan sinyal secara sementara. Namun mobilitas tinggi Ukraina ditambah dengan perencanaan yang buruk dari pihak Rusia telah menyebabkan sebagian besar berhasil bertahan dari serangan awal. Dan sekarang mereka telah dikonsolidasikan kembali, menutup semakin banyak wilayah udara Ukraina bagi pesawat Rusia. Di antara pasukan dirgantara Rusia, ada keengganan yang semakin besar untuk terbang jauh ke dalam wilayah Ukraina. Untuk memperburuk keadaan bagi ofensif ke Kiev, beberapa jembatan penting telah dihancurkan oleh para pembela Ukraina.
Jembatan-jembatan ini diharapkan dapat dengan cepat direbut dan diamankan oleh pasukan khusus. Tetapi pasukan khusus Ukraina sendiri telah membuat hal ini menjadi sulit jika tidak mustahil dalam sebagian besar kasus. Pasukan khusus Ukraina terus-menerus melancarkan serangan terhadap konvoi Rusia menggunakan rudal anti-tank barat dengan sangat efektif sebelum kembali berbaur ke pedesaan. Suatu waktu di pagi hari pada hari ketiga, Rusia mencoba membuka kembali jembatan udara ke Kiev dengan menyerang kota Vasilkiv dan pangkalan udara militer di dekatnya. Meskipun menghadapi tembakan anti-udara yang berat, pasukan terjun payung Rusia berhasil mendarat dalam jumlah besar di luar Vasilkiv dan mulai bergerak menuju pangkalan udara. Orang-orang Rusia itu dibantu oleh agen tidur yang telah ditempatkan di kota tersebut beberapa bulan sebelum perang. Namun, mereka langsung berhadapan dengan Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang sudah menunggu dan terpaksa mundur. Upaya kedua untuk membangun jembatan udara ke Kiev gagal dan akhirnya Rusia terpaksa membatalkan rencana tersebut sepenuhnya. Sekarang sudah jelas bahwa rencana 3 hari untuk menggulingkan rezim Kiev telah gagal. Hal ini sangat memalukan bagi Rusia di mata dunia yang dalam serangannya telah membuat perbandingan jelas antara kemampuannya sendiri dengan Amerika Serikat. Pasukan Rusia berhasil menyerang pembangkit listrik tenaga air Kiev, tetapi mengalami kerugian besar dalam upaya tersebut. Mereka hanya akan menguasai pembangkit itu selama 24 jam sebelum dipukul mundur keesokan harinya. Pasukan khusus Ukraina menemukan dan menargetkan detasmen Kadyrovit yang ditugaskan untuk membunuh Presiden Zelensky. Satu kelompok dicegat dan dihancurkan di pinggiran Kiev. Sementara UAV mendeteksi 2 konsentrasi tambahan pasukan Chechnya, Garda Nasional Ukraina dan pasukan khusus Grup Alpha menyerang kedua formasi Chechnya tersebut, menyebabkan kerugian besar dan memaksa mereka mundur. Di timur, pasukan Rusia mengakui bahwa serangan kilat ke Kharkiv tidak mungkin dilakukan. Pasukan Rusia mengubah taktik, tidak lagi mengirimkan infanteri ringan dan pasukan pengintai untuk melakukan serangan bunuh diri dalam upaya menciptakan jalur masuk ke kota. Sebagai gantinya, Rusia mulai mengerahkan pasukannya untuk mengepung dan mengisolasi kota, sambil mengandalkan taktik historisnya dengan membombardir warga sipil di dalam kota menggunakan artileri jarak jauh. Meskipun demikian, Ukraina tetap memegang kendali penuh atas kota yang sangat strategis di wilayah Donbas. Kemajuan Rusia terus berlanjut, tetapi keruntuhan militer Ukraina yang diharapkan tidak terjadi. Di luar Mariupol, serangan Rusia semakin meningkat. Sekarang sudah jelas bahwa merebut Kiev semakin tidak mungkin dan fokus beralih ke perebutan Mariupol. Sebagai pusat industri utama, Mariupol sangat penting secara strategis dan politis. Namun yang lebih penting bagi upaya perang Rusia adalah kemampuan untuk menjaga muka dengan merebut kota tersebut. Dalam 72 jam pertempuran, kemenangan 3 hari yang diperkirakan dan disiarkan secara global menunjukkan tanda-tanda jelas tidak terwujud. Jika Rusia dapat merebut Mariupol, hal itu akan membantu negara tersebut menjaga muka secara politik. Pada akhir hari, serangan ofensif Rusia di timur laut berada 19 mil dari pusat Kiev. Namun kondisinya semakin buruk secara logistik dan kemampuan tempur akibat perencanaan yang buruk dan serangan Ukraina yang terus-menerus. Para perencana Rusia terpaksa menerima kenyataan bahwa Kiev tidak mungkin jatuh dalam waktu dekat dan mulai mempersiapkan kampanye darat yang lebih tradisional terhadap kota tersebut. Mereka sudah menyiapkan perlengkapan tempur, namun semuanya terjebak dalam kemacetan yang semakin parah dan akan segera menjadi legenda dalam sejarah peperangan modern. Dan itulah gambaran nyata di akhir hari ketiga. Rusia telah mencapai jarak serang ke Kiev, tetapi belum menguasai Kiev. Perhitungan Blitzkrieg sudah tidak berlaku lagi. Terlalu banyak jalan, terlalu sedikit bahan bakar, terlalu banyak penyergapan, dan tidak ada jembatan udara yang aman untuk mengatur ulang tempo. Jadi perang pun berubah dari lari cepat menjadi perang gesekan. Mulai dari sini, setiap mil menuju ibu kota harus dibayar mahal. Dengan cara lama, yaitu maju perlahan, artileri berat, dan logika pengepungan. Sementara seluruh strategi Ukraina menjadi menjaga kolom-kolom itu tetap terjebak, terus berjatuhan korban, dan tidak terorganisir cukup lama agar para pembela dan dukungan dari luar di belakang mereka bisa mengubah waktu menjadi senjata. Di mana semua ini akan berakhir? Sampai saat video ini dibuat, 4 tahun setelah dimulai pada 24 Februari 2022, jawabannya masih belum diketahui. Terima kasih sudah menonton, dan sebagai pengingat, ini adalah saluran baru kami, di mana kami membahas secara mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di medan perang, Rusia, Ukraina, dan lainnya. Jika Anda menikmati ini, tekan like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sebutkan konflik, pertempuran, atau kampanye berikutnya yang ingin kami bahas selanjutnya. Sampai jumpa di medan pertempuran.